perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom jemaat Tuhan, marilah kita beribadat di rumah kita masing-masing dan sambil berdiri, jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari orang tunduk seketika. Ibadah kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu saat ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang merahmati kami sampai kami ada hari ini. Dan dari kasih-Mu itulah kami datang kepadamu
beribadah, memanggil nama kemuliaan-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia dengan begitu banyak kekurangan. Dan kami tidak tahu dari kekurangan itu apakah yang menyebabkan Engkau Tuhan sakit hati. Kami hanya tahu bahwa kami berlaku seperti biasa. Tetapi sesungguhnya kami merugikan Engkau Tuhan. Apalagi di new normal ini. Terkadang kami sebagai umat-Mu tidak setia terhadap apa yang diingatkan oleh pemerintah. Terkadang rasa bangga diri karena kami sehat saja, sehingga kami tidak waspada. Padahal Engkau dengan firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk waspada. Terkadang karena kebanggaan diri, kami tidak menjadi contoh yang baik. Dan kami tidak memakai akal budi yang Tuhan beri. Kalau karena semuanya itu kami melakukan apa yang jahat di mata-Mu, ampunilah kami. Agar kami ini layak memanggil Dikau Tuhan sekarang ini. Dan kami layak mendengar firman. Berkenan kiranya atas permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Mari kita sambut dengan melakukan dari NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Mari kita naikkan litani syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dari segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 9, aku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan.
Tuhanku yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami akan menjalani hari-hari ke depan sampai kami bertemu lagi di dalam persekutuan denganmu di minggu yang kami rencanakan. Kami Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu lewat bimbingan-Mu dan arahan-Mu. Semuanya kami nantikan di dalam firman-Mu yang memberi kehidupan. Berkenan atas doa ini kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga 12. Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga 12 dari yang dibaca oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa. Bila saya baca begini. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Itulah pembacaan kita yang sungguh-sungguh berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya serta melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kitab Ulangan yang biasa kita orang baca dari terjemahan Yunani, Deuteronomium. Deuteronomium artinya hukum kedua. Yang dalam bahasa Ibrani-nya Devarim. Yang lengkapnya Eleha Devarim. Yang sebenarnya artinya inilah perkataan-perkataan. Nah, kalau seandainya inilah perkataan-perkataan, maka ada orang ketiga di sana. Dari si pembicara yang berbicara, yaitu Musa. Ini konteks di tanah Moab ketika orang Israel akan menyeberang sungai Yordan dari arah timur memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Waktu penyampaian ini
Musa sudah berusia 120 tahun. Dengan kata lain, itu akhir Musa berhadapan muka dengan mereka. Di tanah Moab ada banyak ahli mengatakan kurang lebih 1405 sebelum Masehi atau 1405 hingga 1250 sebelum Masehi, karena ada banyak pendapat di sana. Nah, itu konteks generasi kedua yang akan masuk di tanah Kanaan. Sebab generasi pertama 80% atau 98% sudah mati di padang gurun. Generasi kedua ini Musa mengingatkan mereka apa yang sudah dia katakan kepada generasi pertama tentang hukum-hukum, ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan di tanah yang baru, di tanah perjanjian. Itu di dataran Moab. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, situasi yang kedua adalah bagian ini karena ada orang ketiga, maka apa yang dikatakan Musa sudah dipakai oleh orang ketiga untuk mengatakan kepada generasi kemudian, yaitu di pembuangan ketika orang Israel akan memasuki pulang ke tanah perjanjian mereka. Jadi ada generasi lagi yang baru di sana yang lahir waktu di pembuangan. Tujuannya adalah supaya mereka tidak dibuang lagi seperti yang terjadi kepada orang tua mereka, kakek mereka yang mati di pembuangan. Itu tujuannya. Itu konteks yang dipakai oleh si penulis kitab Ulangan ini atau sejarawan Deuteronomis ini untuk disampaikan. Dengan kata lain, ini dua konteks yang sejajar pada masa itu. Dan salah satu yang disampaikan oleh si penulis dan oleh Musa, ini yang kita baca pasal 1 ayat 9 dengan 3 aspek. Pertama, dengan satu aspek saja. Pertama, Musa memberi perintah. Dia mengatakan begini. Dia mulai dengan aku seorang diri tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab. Mulai dari itu dia. Lalu dia sampaikan pengeluhan-pengeluhannya di bagian ini. Itu Musa adalah seorang yang dipilih Allah untuk menuntun orang Israel. Kalau seandainya kita mensejajarkan hal itu dengan hari ini, maka para penatua Syama'as sudah dipilih oleh Tuhan Allah untuk memimpin umatnya di kolom-kolom. Lalu lagi di kolom-kolom itu penatua dan Syama'as tidak dapat memimpin semuanya, mengurus semuanya, maka dipilihlah sudah UPK Bipra dan dipilihlah sudah PDP, KPDP. Ini langkah yang bijak yang diadopsi oleh para pendahulu gereja kita untuk kita lakukan dengan maksud supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik dan semua orang dapat dilayani. Itu maksudnya. Landasan untuk mengambil sikap seperti ini adalah bahwa apa yang kita ambil demi kepentingan Tuhan. Jadi apa yang kita urus di kolom-kolom, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita di kolom, di Bipra, di PDP, itu kita lakukan demi Tuhan, bukan demi pribadi. Sebab terkadang kan kita mengatakan saya melayani Tuhan, ternyata kote pribadi.
Tujuannya hanya sederhana, demi Tuhan. Yang kita lakukan kepada jemaat Tuhan itu adalah demi Tuhan. Itu. Jadi bukan karena kepentingan politik. Oh ya, kita jadi penatua, kita jadi samas supaya gampang bacalon di dewan, menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat pemerintah. Bukan karena itu, bukan karena tujuan politik. Dan bukan karena tekanan politik. Kita mengambil langkah, kita mengambil kebijakan dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan karena tekanan politik atau kepentingan politik. Yang kedua daripada hal ini adalah landasan hikmat kita. Landasannya adalah bukan karena hikmat manusia. Bukan. Jadi orang timbang-timbang, pikir-pikir, maka orang bikin begini. Bukan. Tapi selalu landasannya adalah karena kepentingan Tuhan terhadap manusia. Dan terhadap keselamatan umat manusia. Itu tujuannya. Jadi bukan hikmat manusia belaka. Dan keinginannya. Sebab orang ini punya keinginan. Supaya kita sama dengan waktu itu orang tak pilih jadi pelayan Tuhan. Ada banyak orang datang pada saya dan mengatakan, pendeta, kita sekarang kalau kita mau tak pilih, kita mau bikin begini supaya semua orang datang di kolom. Itu dia pikiran. Jadi sebenarnya itu dia kepentingan. Itu yang direncanakan. Bukan dia rencanakan supaya orang memuji Tuhan. Supaya orang itu betul-betul taat kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Dia punya cita-cita. Dia akibat setelah mau habis periode, ada jatuh keluarga yang tidak datang, dia mulai stres. Pengen tak pilih jadi majelis jemaat, dia mulai kena posindrom. Dia akibat, dia ganti ketika bukan dia lagi jadi majelis jemaat atau jadi UPK Bipra, maka dia senyanak pergi di kolom. Itu sering terjadi. Nah, itu karena apa? Karena hikmat manusia belaka, bukan karena kepentingan Tuhan dalam cita-citanya. Lalu yang terakhir, bukan karena kepentingan keluarga atau sekelompok orang. Sebab yang seringkali terjadi karena kepentingan keluarga, kepentingan sekelompok orang yang dukung pada dia itu tidak layani baik-baik. Yang nyanda dukung biar dia sakit so dekat banapas kurang satu-satu, dia nyanda pergi berdoakan, dia nyanda pergi kunjungi. Karena dia tak pilih dan dia lakukan pelayanan itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau kepentingan keluarga. Dia lupa bahwa pada bagian ini seperti yang dikatakan oleh Musa kepada generasi kedua, yaitu bagi pelayanan itu supaya semua orang terlayani, supaya Tuhan dimuliakan. Itu paling penting. Dan apa artinya bagi kita sekarang ini? Nah, sudahkah kita berpikir bahwa di new normal ini harus majelis pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di kolom melakukan tindakan demi menyelamatkan jemaatnya? Adakah? Apa mau dibuat di kolom? Cuma kita lihat, kita berkunjung di kolom, kita lihat mana-mana jo. Siapa suka pakai masker mah pakai jo, kalau so nyanda ya biar jo. Kalau so tajangki nanti berdoa akan kembali kubur. Nggak ada. Nah, kita belum pernah lihat. Padahal itu dimulai dari lingkungan kita, sebab lingkungan kita di kolom berbeda dengan lingkungan kolom-kolom lain. Berbeda dengan konteks di kampung sana. Orang di kampung sana kalau mau beribadah cuma satu kali di COVID ini dia. Pakai pengeras suara di luar, satu kali beribadah.
Dan kita tidak bisa begitu. Nah karena kita tidak bisa begitu, maka apa yang kita rencanakan demi keselamatan umat Tuhan, itu paling penting. Nah ada komang yang lain tak putar. Dia sotako lebih dulu. Dia sotako pi melayani. Ya apalagi dia mau ambil kebijakan, dia tako. Dia sebiar juga begitu saja. Padahal di saat-saat seperti ini Tuhan sebenarnya memakainya dan akan memeliharanya, menjauhkannya dari COVID. Tapi justru dia takut. Padahal dia adalah panglima di kolom. Kalau seandainya saya sebagai ketua wilayah Sotako, bagaimana saya sebagai panglima di wilayah MBD ini boleh melawan COVID? Kalau kita Sotako, maka celakalah semua orang yang di bawah kita. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan dengan akal budi seperti yang diajarkan Musa. Ini yang kita mau bilang pengoni. Begini kita nih boleh mampu kalau ngoni setelah banyak atas berkat Tuhan. Karena itu harus demikian. Nah, seperti hari ini karena orang menghadapi COVID, maka kita orang di kolom ini harus demikian. Kita harus tidak takut. Tapi di new normal ini kita harus beraktivitas, orang harus mencari, tapi jangan lupa pakai masker. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Tapi dengan catatan pakai masker. Seperti itu. Selalu diingatkan, jangan lupa. Seperti yang dikatakan dalam bagian ini oleh Musa, oleh si penulis kitab Ulangan ini kepada orang yang akan kembali ke pembuangan, dari pembuangan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, apa kira-kira langkah kita dalam persekutuan kolom? Marilah sebagai hamba Tuhan gitu, kita pergi dan mengatakan kepada mereka, jangan takut, sebab Tuhan menyertaimu. Amin. Amin. Bagi kita yang merasa bahwa kasih kemurahan Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, orang masih ada sebagaimana orang ada, orang melewati masa-masa sulit COVID-19 di new normal ini, kita mengucap syukur kepadanya dengan membawa persembahan yang terbaik baginya. Sementara kita membawa persembahan syukur kita melakukan bersama, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah orang berdoa agar Tuhan menjaga kita di aktivitas kita di minggu yang akan berjalan, sebab Dialah penjaga kita, penjaga umatnya. Kita
Tunduk sejenak, kita berdoa. Bapa yang kudus, sudah dimulai hiruk pikuk sejak beberapa waktu lalu. Dan aktivitas kerja serta usaha-usaha orang mulai dibuka. Dan kami bagian di dalamnya. Baik kami sebagai usahawan maupun kami sebagai pekerja. Walaupun itu kan dengan jujur kami hendak mengatakan di antara kami masih ada yang takut. Karena itu beri keberanian pada kami. Dan keberanian itu kiranya didukung oleh semangat rasionalis yang baik. Dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan. Sebagai tanda setia sebagai seorang warga negara dan seorang yang beriman. Kami menjadi contoh. Tuh kan kami memohon pulihkan ekonomi kami, keluarga. Sebab banyak dari apa yang kami tabung termakan habis oleh waktu social distancing, di mana kami tidak memiliki pekerjaan dan di mana kami lebih banyak tinggal di rumah. Konsumsi bahan makanan kami naik dan karena itu kos kami menjadi tinggi. Pulihkanlah ekonomi kami. Sebagai nelayan Tuhan, kirimkanlah di dekat laut kami ikan yang perlu kami tangkap agar kami ada pemulihan ekonomi. Sebagai tenaga kerja, pulihkanlah usaha-usaha, termasuk pembangunan-pembangunan baik rumah pribadi maupun rumah-rumah usaha, bahkan bangunan-bangunan yang lain, agar kami sebagai tukang boleh bekerja. Tapi juga pulihkanlah dunia pendidikan, agar kami di sekitar kampus Unsrat ini tempat kos memberi hasil, sehingga bertumbuh lagi, terbuka lagi, dan pulih lagi ekonomi keluarga kami. Dan usaha-usaha kecil seperti makanan minuman, bahkan kue-kue itu kan mulai laku lagi karena pendidikan itu dibuka di kampus-kampus dan tidak lewat daring. Itu kan kami juga mohon agar kami cepat mendapatkan vaksin dan berkati, beri tenaga, beri hikmat kepada bagian obat-obatan untuk menemukan vaksin, bahkan obat dalam rangka mencegah kami terinfeksi, terpapar COVID-19. Bapak yang baik, tolonglah rencana-rencana kami dan rencana pendidikan anak-anak kami. Kalau ekonomi kami tidak pulih, itu kan bagaimana anak-anak kami boleh mengikuti pendidikan dan bagaimana kami boleh menikmati hidup ini. Termasuk pulihkanlah persekutuan ibadat di jemaatmu.
agar rumahmu ini terisi penuh lagi. Bapa yang Maha Baik, kami mohon lindungi kami dari mara bahaya, bukan cuma COVID-19, karena kesibukan mulai lagi ramai itu kan, maka kendaraan begitu bersiliweran ke sana kemari, dan jika kami yang kejar mengejar untuk bekerja, kami kehilangan kontrol sehingga kami bisa celaka. Kalau Kau melindungi kami, niscaya semuanya itu tidak akan terjadi. Bangun terus Bapa persekutuan kami, jamaat-Mu di kolom-kolom kami ini, sehingga kolom kami ini tetap bersinar, tetap memancarkan sinar. Dan teguhkan hati kami hamba-hamba-Mu, pelayan khusus dan UPK Bipra, PDP, kolom, untuk tetap eksis dan bahkan eksis dalam rangka menerapkan protokol kesehatan di new normal ini, adalah untuk menjaga dan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami memanfaatkannya demi kepentingan kami pribadi atau kepentingan politik atau kepentingan apapun. Kami juga memohon Bapa, berkatilah teman-teman kami di tim ini yang mendukung ibadat ini. Pemain keyboard, multimedia, Tuhan tolong agar mereka tetap sehat, sebab mereka akan bekerja selalu bagi Tuhan. Termasuk teman kami Bapak Denny yang rela memberi diri untuk melayani Tuhan lewat mengarahkan kami melakukan puji-pujian. Kostor Tuhan, dia juga akan pulang ke rumah dari sini malam-malam dijemput suami, kiranya mereka tiba dengan selamat. Dan kami juga bawa terima kasih kami lewat pemberian demi Kristus Yesus yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berdoa, amin. Marilah orang menutup ibadat ini sambil berdiri, kita melakukan bersama-sama nyanyian bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.